Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi pendengar dengan saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOI Biztalk, inspirasi bisnis, manajemen dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan siaran ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat dan optimis selalu. Para pendengar sekalian, kalau kita bicara tentang UMKM, maka kontribusi UMKM tidak dapat dipungkiri lagi terhadap perekonomian Indonesia. Saat ini UMKM Indonesia telah menyerap lebih dari 97% tenaga kerja dan juga berkontribusi lebih dari 62% terhadap PDB Indonesia. Untuk demikian, kita perlu membangun UMKM kita supaya berdaya mandiri. Nah, oleh karena itu, seluruh UMKM diharapkan mampu untuk terus meraih peluang-peluang yang ada di lingkungan sekitar kita. Untuk itu, hari ini kita akan bincang-bincang seru. Telah hadir bersama kita tamu spesial kita hari ini. Beliau adalah anggota Komisi 1 DPR RI, bidang pertahanan keamanan, luar negeri, komunikasi informatika, dan intelijen. Kita sambut dengan meriah Ibu Christina Aryani. Wah, selamat datang Bu Christina. Selamat datang, terima kasih Mas Wahyu sambutannya. Saya tuh kalau ketemu Bu Christina itu auranya itu selalu gembira. Waduh. Gitu ya. Bu, di sela-sela tugas-tugas yang demikian padat gitu Bu, kok bisa selalu cerah, ini apa Bu tipsnya Bu? Ya karena kita menjalankannya dengan hati senang ya. Gitu ya? Kalau dipikir memang capek ya, tiap hari itu kan biasa. Jadwalnya padat sekali, tapi saya rasa dengan hati senang dan kita juga banyak ketemu orang, itu memberikan motivasi juga, jadi fuel ya, jadi bensin untuk selalu semangat. Jadi, kayak Mas Wahyu juga kan? Kembali lagi pada kalau semua itu dilakukan dengan ikhlas, niatnya itu juga tulus ya. Pastinya. Itu tidak terasa berat ya Bu ya. Betul. Bu Christina, tadi kita sudah sempat bincang-bincang dan kita buka kepada para pendengar sekalian bahwa UMKM Indonesia itu perlu memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Yeah. Bu Christina, kalau dalam perspektif Bu Christina, kalau melihat UMKM di Indonesia saat ini itu seperti apa Bu? Ya, jadi ini sebetulnya topik yang menarik ya, walaupun tadi disambung saya di Komisi 1 yang pertahanan keamanan memang kelihatan tidak ada hubungannya dengan UMKM, tapi kan saya juga di Badan Legislasi. Nah, ini kita juga membuat legislasi, nanti kita akan masuk ke situ Mas Wahyu. Dan yang paling penting, daerah pemilihan saya ini kan DKI Jakarta 2. Jadi setiap kali saya turun ketemu masyarakat baik di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, saya selalu bertanya gitu. Ibu-ibu siapa yang di sini ayo yang ikutan jadi UMKM yang jualan. Karena tidak bisa dinafikan gitu ya, peranan UMKM ini sentral. Tadi Mas Wahyu angkat kontribusinya dari dari PDB aja sudah 62%. Itu 9.500 triliun kalau kita lihat dari nilainya. Lalu soal angkatan kerja, mereka ini bisa menyerap tadi 97%. Itu 120 juta dari angkatan kerja. Jadi memang kita nggak bisa pandang sebelah mata gitu peranan UMKM ini. Cuman permasalahan UMKM ini kan sebetulnya kita sudah tahu ya. Nanti kita akan masuk ke sana dan pemerintah juga sudah tahu. Tapi yang tadi seperti dibilang, bagaimana agar mereka bisa berdaya, bagaimana mereka bisa mandiri. Nah, inilah yang harus dicarikan jalan keluarnya. Jadi tantangan-tantangan itu memang namanya juga tantangan, bukan kesulitan. Kalau kita bicara hambatan itu membuat kita berhenti ya Bu ya. Betul. Tapi begitu kita bilang tantangan, sesuatu bagaimana nih cara tackle-nya supaya bisa mengatasi tantangan seperti itu. Bu, nah kalau kita lihat tadi kan juga sempat kita bincang bahwa UMKM ini bisa pasarnya domestik, bisa pasarnya luar negeri gitu ya. Kita melihat kadang-kadang ya Bu ya, produk-produk yang masuk ke Indonesia itu sebenarnya produk yang nggak terlalu sophisticated juga bisa dilakukan oleh UMKM Indonesia. Namun demikian kita kan belum bisa berdaya secara penuh ya ke luar negeri, domestik dan luar negeri. Nah, menurut Bu Christina apa Bu penyebabnya? Oke, jadi kalau kita lihat dari permasalahan UMKM itu kan standar lah ya. Yang pasti pertama akses permodalan. Nah ini perlu dicarikan jalan keluarnya dan pemerintah sebetulnya sudah ada. Nanti kita akan explore soal itu ya biar pendengar juga bisa dapat tambahan informasi. Lalu kedua akses pemasaran. Nah ini juga menjadi satu permasalahan. Kebanyakan UMKM kan mereka hanya di lingkupnya kecil sekali gitu. Mereka sepertinya belum tahu bagaimana sih untuk reach out lebih jauh lagi. Nah, jadi itu permasalahan utama. Tapi kalau kita mau lihat UMKM ini kan sebetulnya bisnis ya. Bisnis tapi yang memang skalanya lebih kecil.
Jadi saya ngelihat itu keberlanjutan, sustainability itu jadi satu hal yang penting. Terkadang UMKM juga belum konsisten dengan produknya. Nah itu sebetulnya hal-hal yang bisa dipelajari ya, sehingga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Mungkin kalau awal ya mulai dari hal-hal kecil dulu, tapi ketika sudah cukup lama menjalankan usaha ini, UMKM harus mulai berpikir bagaimana bisa naik kelas. Istilahnya kan gitu sekarang ya, bagaimana bisa naik kelas, bagaimana bisa go digital. Itu juga satu hal yang penting karena Indonesia sekarang sudah masuk di fase digitalisasi, sehingga UMKM yang tadi kita sudah yakini perannya penting sekali di perekonomian nasional, ini juga harus ikut masuk, harus juga punya peran dalam digitalisasi tadi. Menarik ya Bu ya. Jadi ada beberapa hambatan ya tadi, akses modal, akses pasar gitu ya, terus kemudian sustainability atau keberlanjutan gitu ya. Memang kadang-kadang UMKM Indonesia ini banyak yang sesuai iman dan kepercayaan masing-masing gitu. Kalau lagi mood ya bikin produk gitu ya, enggak gitu kan. Gini aja cukup gitu. Nah, kembali lagi tadi Bu Christina, menarik sekali tadi Mbak Christina sempat sampaikan bahwa naik kelas. Kita mendorong UMKM naik kelas. Kondisi naik kelas itu seperti apa, Bu? Kalau sebetulnya parameternya adalah dari omset ya. Kalau misalnya kan UMKM ini kita bisa lihat ada usaha mikro, lalu ada usaha menengah, kecil, menengah, baru sampai besar. Nah, jadi kalau yang sekarang mungkin mikro, dan ini yang mendominasi pasar UMKM. 98% UMKM kita itu didominasi oleh UMKM mikro. Yang omsetnya kalau dulu nih sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu di bawah 50 juta. Tapi kalau sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah omsetnya sampai dengan 1 miliar. Ini masih kategori mikro. Dengan 98% itu kan besar sekali. Nah, bagaimana yang mikro ini bisa naik menjadi yang kecil gitu ya, UMKM yang kecil, lalu juga usaha menengah nantinya sampai akhirnya bisa di usaha besar yang kalau sekarang omsetnya itu di atas 10 miliar untuk yang besar. Jadi naik kelas itu artinya pendapatannya lebih banyak kesejahteraannya juga lebih tinggi, dan yang juga penting adalah dampaknya buat masyarakat. Betul, ya, betul. Karena UMKM ini sebetulnya mereka itu langsung di grassroots ya, langsung di akar rumput. Jadi memang menggerakkan ekonomi di sektor yang paling bawah gitu. Dampaknya akan langsung terasa. Contoh nih Mas Wahyu, misalnya kita bicara sedikit, mungkin ada ibu-ibu yang punya usaha kuliner ya. Nah, dengan pesanannya tambah banyak kan dia pasti akan mengajak tetangga-tetangganya untuk membantu. Itu dalam sektor yang paling kecil. Dan ini kan bisa membantu lebih banyak lagi masyarakat di akar rumput. Betul ya. Jadi justru pendidikan pun sebenarnya di UMKM itu juga bisa ya Bu ya. Kalau misalkan satu orang wirausaha mengajak 5 tetangganya menularkan ya, dia nanti jadi pemimpin lagi gitu. Virus UMKM ini yang harus disebarluaskan. Menarik sekali nih Bu Christina ya. Jadi virus UMKM ini kalau disebarluaskan ini dampaknya akan bisa, luas. Pasti. Apalagi sekarang ada konsepnya socio entrepreneur ya Bu ya. Betul. Socio entrepreneur itu berarti ketika mereka membuka usaha, orientasinya juga untuk mengangkat lingkungan sekitar. Betul. Itu bisa banget dijalankan oleh UMKM kita. Nah, naik kelas tadi kemudian artinya masuk ke dalam level perusahaan yang lebih tinggi. Nah, kalau ke pasar luar negeri Bu Christina, bagaimana Bu Christina melihat pasar luar negeri ini dibandingkan dengan potensi yang ada sekarang nih Bu? Oke, jadi kan tadi saya sudah angkat daerah pemilihan saya DKI Jakarta 2. Selain Jakarta Pusat, Jakarta Selatan juga luar negeri nih. Jadi WNI di luar negeri itu semua konstituen saya. Sehingga ketika saya berkunjung saya juga melihat gitu ya, apa sih peluang-peluang yang bisa dimasukkan oleh UMKM Indonesia satu, atau mungkin kalau kita bicara di luar negeri itu ada diaspora ya, yaitu warga negara Indonesia yang di luar negeri, usaha bisnis apa yang mereka jalankan. Nah, ini yang paling kecil dulu nih Mas Wahyu. Jadi kita bicara soal Hong Kong. Hong Kong ini kan warga negara Indonesia banyak nih, ada 150.000 lebih pekerja migran Indonesia di sektor domestik. Nah, ternyata mereka ini juga sudah punya berjiwa UMKM gitu. Jadi di hari-hari liburnya itu mereka berjualan ya produk-produk dari Indonesia, biasanya itu berupa snack, keripik tempe, snack-snack kecil apa, dan ini sangat laku karena teman-temannya sendiri satu jadi pasar yang 150.000 tadi, dan masyarakat Hong Kong juga sudah mulai meminati. Jadi kalau dari skala yang lebih tinggi nih saya masuk ke usaha yang sudah punya toko nih di berbagai, dan ternyata produk Indonesia, UMKM Indonesia masuk di situ. Nah, ini satu pasar yang tidak bisa dianggap sepele gitu ya, karena ternyata akses masuk ke Hong Kong itu untuk produk Indonesia sangat mudah. Siapa saja nih bisa menjual barang ke sana, bisa mengirim, tidak ada barrier seperti negara-negara lain. Nah, jadi saya rasa ini satu yang bisa dimanfaatkan. Selain Hong Kong kita juga bicara Singapura, tapi mungkin aturannya akan lebih rumit ya daripada Hong Kong. Bahkan Australia.
Jadi di Australia itu ada satu perusahaan ya, jadi boleh dibilang nih trading house-nya gitu yang sudah memasukkan 65.000 jenis produk UMKM Indonesia biasa ya. dengan total nilai importnya itu 220 juta US dollar. Ini kan kita tidak tahu ya, jadi ternyata peluang-peluangnya tuh banyak. Ya. Bicara soal traditional market satu hal dan juga non-traditional market. Ini semua bisa diakses oleh UMKM Indonesia. Selain itu juga secara strategik tentu ini menjadi duta culture juga ya Oh, Bu ya? betul, Kan betul. kalau misalkan kita jualan keripik pisang, keripik rendang misalkan di sana itu jadi duta culture untuk Orang jadi Indonesia juga. bertanya kan ini produk dari mana gitu, jadi mengenalkan Indonesia juga. Ini kalau kita lihat juga budaya Korea waktu ada K-pop segala macam itu ketika masuk itu bukan hanya Oh, produknya sebagai ekonomi ya Bu ya, tapi juga sebagai UMKM seperti ini memang selalu akan didukung terus ya Bu ya. Betul. Mereka untuk Nih, mendorong. sorry, saya jump in sedikit karena tadi Mas Wahyu angkat Korea Selatan ya. Ternyata jadi ada diaspora Indonesia yang juga memasukkan produk UMKM berupa apa namanya? Kalau kita kan makan ke fast food, makan ayam gitu kan pasangannya apa nih? French fries, kentang fries, gitu ya, ya. ya. Kalau di sana nih udah enggak. Jadi ada satu diaspora Indonesia yang memasukkan produk-produk berupa ubi atau Ubi? singkong sebagai teman makan si ayam Ubi pop. sweet potatoes itu? Betul, betul. Dan itu juga produk dari Jawa Timur. Nah, jadi bisa juga kita masuk ke sana, bahkan langsung ke chain fast food besar gitu ya. Aduh, kita bicara peluang ini banyak sekali. Makanya saya pikir pemerintah harus sudah lebih memetakan ya, lebih serius untuk membantu. Karena tentu kan tadi kita bicara soal akses, Mas. Ya. UMKM kan tidak semuanya gadget savvy ya, Ya, bisa mendapat betul, informasi betul, dengan betul, mudah. Nah, betul. ini harus dibantu. Karena the potential is there, tinggal bagaimana channeling ini yang harus dimainkan oleh pemerintah. Menarik sekali ya Bu. Saya coba untuk tarik dari apa yang disampaikan Bu Christina terakhir tadi ya. Iya. Kalau kita bicara tadi memasukkan sweet potatoes itu berarti kan ada unsur inovasi. Betul. Dan kalau kita lihat dari 3 tantangan tadi, akses pasar, akses modal, sustainability, at the core itu sebenarnya inovasi ya Bu ya. Betul, betul. Nah kalau Bu Christina ngelihat inovasi UMKM seperti apa Bu? Nah, ini sebetulnya tantangan juga nih ya. Kita nggak bicara soal hambatan, kita Iya, bicara soal tantangan. Selalu Karena optimis ya Bu ya. harus Mas ya, kalau nggak optimis wah selesai deh. Jadi inovasi ini sangat sebetulnya dibutuhkan untuk UMKM. Kenapa? Karena UMKM kita bicara tadi kan bukan pasar yang sulit. Semua orang bisa masuk ya kan. Anybody can get in gitu. Nah, tentu dengan demikian pasarnya bisa jadi akan menyulitkan persaingan ya. Intinya harga beda sedikit saja itu sudah menjadi orang bisa beralih gitu ya. Saya banyak dapat keluhan gitu. Iya Bu, kita jualan martabak terus kita masuk ke pasar online. Tapi kita susah kalau udah pada banyak ngasih diskon segala macam gitu kan. Nah, jadi inovasi ini memang penting. Nah, tentunya kan tidak semua orang bisa punya inovasi dari ide ya kan, dari kreativitas, padahal inovasi ini bisa sangat membantu untuk mereka menjadi yang terlihat gitu ya, bisa menjadi ya kayak tadi tiba-tiba kepikiran untuk menggantikan kentang yang selama ini sudah berapa ratus tahun sebagai temannya ayam goreng ya kan, diganti. Ini kan sesuatu yang luar biasa gitu. Nah, mungkin perlu ada kelas-kelas atau coaching yang membantu agar UMKM bisa mulai berpikir kreatif ya, out of the box, agar kita bisa punya juga melahirkan UMKM baru yang punya visi jauh lagi, lebih jauh lagi. Kalau gitu kita bisa tambahin ya Bu ya. Jadi akses pada modal, akses pasar, sustainability, akses pada kompetensi sebenarnya. Iya, bisa juga, bisa Jadi juga. kemampuan untuk apa namanya tadi misalkan ini salah satu bagiannya inovasi, tapi ada juga misalkan membuat laporan keuangan Oh, iya, supaya iya. bankable itu gimana gitu ya Bu ya. Terus kemudian operasi gitu juga perlu ya Bu ya. Kalau kita bicara memang UMKM saat ini kan skalanya masih kecil dan mereka tuh hanya menjalankan usaha aja, belum Oke. berpikir oh ini tuh akan bisa meningkat nantinya ya, syukur-syukur rame, tapi belum punya visi ke depan ini mau dibawa kemana. Nah, padahal sudah mulai boleh dibiasakan UMKM untuk membuat perencanaan keuangan ya kan, laporan keuangan. Tujuannya apa? Ya itu tadi, ketika mereka mau mengakses permodalan di bank, itu kan sesuatu yang dibutuhkan gitu. Betul, Nggak mungkin apa namanya bank Catatan- mau jadi catatan nggak ada. di atas itu biasanya bungkus apa? Pengeluaran gitu kan nggak mungkin, pasti kan harus mulai proper. Nah, ini sebetulnya kan tidak terlalu sulit jika dibiasakan, diajarkan. Sekarang juga udah banyak software yang mudah ya, yang nggak jadi orang tidak perlu waktu terlalu lama untuk input datanya dan lain-lain. Nah, ini saya rasa kelas-kelas pelatihan keuangan, inklusivitas digital seperti ini juga harus dipahami atau harus mulai dikenalkan pada UMKM kita. Wah, menarik sekali ini pembahasan di sesi 1 ini. Para pendengar sekalian, bernas sekali dan juga renyah, bergizi ini pembicaraannya. Kita akan lanjutkan lagi supaya lebih segar. Sampai ketemu, jangan kemana-mana.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia kembali lagi di acara kita VOI Bistalk masih bersama anggota Komisi 1 DPR RI, bidang pertahanan keamanan, luar negeri, informatika, komunikasi dan intelijen, Ibu Christina Aryani. Ya, Mas Wahyu senang nih, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi pembahasan yang menarik tadi ya Bu ya. Betul. Tadi udah kita bahas bersama di segmen 1 cerita mengenai tantangan-tantangan ya Bu ya. Ada tantangan akses terhadap modal, pasar, kompetensi, sustainability gitu. Nah tentu semua ini harus dilalui, harus dikalahkan gitu Bu ya. Dengan strategi-strategi yang efektif dan akurat kira-kira gitu ya Bu. Nah kira-kira apa saja Bu Christina strategi yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, Bu? Oke, mungkin kita akan langsung masuk ke soal ekspor ya, UMKM ekspor. Karena ini sesuatu yang sebetulnya peluangnya ada di sana, tapi belum banyak yang menggunakan. Contoh nih, kalau ternyata kontribusi UMKM Indonesia ke ekspor nasional itu baru 14,4%. Ini jauh tertinggal dari negara lain. Kalau misalnya kita lihat Malaysia, itu ternyata banyak sekali. Singapura tuh sampai 40%. Thailand sampai 30% UMKM-nya ikutan ekspor. Nah, Indonesia ini kan 14% masih jauh tertinggal. Nah, saya rasa pemerintah juga memahami ya tadi peluangnya ada di sini, lalu apa yang bisa dilakukan. Nah, Mas Wahyu sekedar informasi, jadi bulan Februari lalu itu Presiden udah menugaskan dibentuknya Satgas Ekspor. Satgas Ekspor untuk mendorong penguatan pasar ekspor bagi UMKM Indonesia. Nah, ini kebetulan nanti Pak Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto akan mengepalai Satgas Ekspor ini. Jadi banyak nih nanti akan dilakukan hal-hal bagaimana agar si pelaku usaha kecil UMKM kita ini bisa menembus pasar global. Mulai dari kemudahan mengakses fasilitas yang tadi kita bicara soal pembiayaan ya kan, lalu pelatihan, coaching juga sampai akses pasarnya. Nah, satu hal lagi mungkin Mas Wahyu juga paham ya, dan saya rasa banyak UMKM kita juga yang sudah menjadi binaan nih dari kementerian-kementerian atau lembaga tertentu. Tapi kan ini sifatnya masih sporadis gitu, masih tersebar. Kadang-kadang UMKM juga pasti bingung, saya mau jadi binaan kementerian, kemana sih saya mesti mencari informasinya, mengaksesnya. Nah, Satgas inilah nanti yang akan seperti memayungi, mengkoordinasi apa-apa aja program pemberdayaan UMKM yang ada di mana-mana ini, dan menjadi semacam help desk nasional untuk eksportir pemula dari UMKM tadi. Jadi kita menunggu nanti akan ada Kepres ya sebagai payung hukumnya tentang pembentukan Satgas Ekspor itu. Itu satu hal yang saya rasa kita tunggu-tunggu juga ya tadi, karena tentu saja UMKM ini nggak bisa jalan sendiri. Perlu dorongan, perlu kawalan dari pemerintah agar mereka bisa lebih berdaya. Itu satu hal. Ya memang kalau Satgas ini strategik sekali ya Bu. Betul. Ya. Karena begitu ada Satgas, satu menjadi concern utama. Yang kedua, ini memungkinkan adanya koordinasi lintas sektoral. Betul. Ya, ini masalahnya kan sekarang ini adalah dilakukan oleh banyak pihak tapi di mana-mana, tapi tidak terkoordinasi kan. Dan dengan adanya Satgas ini bisa mengunci ya Bu ya. Simpul-simpul kolaborasi ini dibangun dengan adanya Satgas itu ya. Oke, menarik sekali ya. Ini harapan kita ya Bu ya. Dan mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan kita akan melihat akan ada gebrakan-gerakan yang menarik. Nah Bu, apalagi Bu yang dilakukan? Nah, ini karena kebetulan tadi kita di DKI Jakarta, jadi saya akan angkat satu program dari pemerintah provinsi sebetulnya ya, yang mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang sudah ikutan, tapi yang pasti banyak sekali yang belum tahu. Nah, ini perlu diintroduce lah ya, kita bantu perkenalkan. Jadi namanya program Jackpreneur, Mas Wahyu. Jadi di sini tuh merupakan program dari Pemprov yang bisa diakses oleh pelaku UMKM di DKI Jakarta. Jadi syarat KTP DKI Jakarta itu menjadi salah satu syarat. Saya yakin Pemprov lain juga mungkin punya program serupa ya. Jadi Ibu Bapak pendengar bisa langsung mengakses nih nanti dari Pemprovnya masing-masing apa sih program yang ditawarkan untuk UMKM. Di Jackpreneur ini ada pelatihan, ada pendampingan usaha, bantuan perizinan, pelaporan keuangan caranya seperti apa, pemasaran dan juga permodalan. Jadi sudah paham sebetulnya program-program existing dari UMKM dan disinilah dibantu. Contoh satu hal ya, UMKM ini seringkali terkendala masalah packaging. Padahal kan kalau kita bicara produk ya, packaging itu punya nilai jual yang tinggi. Orang pasti ngelihat packagingnya kalau menarik dia akan tertarik. Baru habis itu coba rasa dan lain-lain. Nah di sini juga ada asistensi bantuan bagaimana mendesain packaging, lalu soal perizinan, ini juga sertifikat halal, itu juga satu isu ya, yang mana semua UMKM kalau menjual kuliner pasti harus mengakses itu. Nah ini melalui program ini bisa dibantu juga. Jadi saya rasa ini yang harus dimanfaatkan
Mendaftarnya gampang Mas Wahyu, bisa lewat online ya, ada websitenya jackpreneur.jakarta.go.id, atau kalau kendala nih melalui itu bisa menghubungi sekretariat Jackpreneur di kecamatan masing-masing. Nanti itu untuk DKI Jakarta ya, itu nanti akan ada petugas yang membantu. Menarik ya. Jadi Bu Krisna, sebenarnya para UMKM ini sudah tercelup dalam lingkungan yang mendukung sebenarnya. Kalau ibarat biji itu dia jatuhnya di atas media, ada medianya itu yang subur, ada yang medianya yang tandus gitu ya. Gimana memastikan dia jatuh di media yang subur. Nah sebenarnya betul ya betul. Nah sekarang sebenarnya teman-teman UMKM ini kalau di Indonesia ini sudah subur ya. Tinggal bagaimana kita itu mencari secara aktif gitu ya. Tadi kalau Mbak Kristina sempat mengatakan berarti carilah dulu informasi. Nah ini ada salah satu kata kunci nih para pendengar sekalian ya, di Jakarta Jackpreneur. Nanti cari di Google, baru kemudian kita daftar di situ. Nah, kita akan bisa mengakses berbagai macam resources ya. Iya, permodalan, ya kan, pasar, akses pasar, packaging, perizinan, itu semua bisa dibantu. Jadi saya rasa nggak usah repot-repot sebetulnya. Ini bisa diakses gitu ya. Tinggal bagaimana memanfaatkannya. Kadang-kadang UMKM ini keburu kayaknya repot, ribet. Nah, itu tantangan juga tuh. Itu mindset yang harus dikalahkan. Nggak boleh ya, kalau kita namanya sudah serius nih mau menjalankan usaha, ya kita dengan segala keterbatasan yang ada, kita harus coba bagaimana melakukannya dengan optimal gitu. Nah, ini salah satu yang bisa diakses. Mindset bertumbuh itu ya, Mbak ya. Mindset bertumbuh, kadang-kadang UMKM itu ya udah gini aja udah bagus kok, saya udah dapat uang, sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tapi yang tidak disadari adalah bahwa sebenarnya kalau dia bertumbuh menjadi besar, dia berdampak lebih luas kepada masyarakat. Itu yang harus diakses ya. Nah, lucu nih Mas tadi bilang soal mindset ya. Jadi ada temuan juga nih dari Pak Menko Perekonomian, saya disampaikan bahwa ternyata beliau kan turun nih ke pasar-pasar basah gitu ya. Nah, yang mana banyak pedagang di situ omsetnya itu sudah besar sebetulnya. Tapi mereka sepertinya tidak mau untuk membesarkan lebih jauh lagi dengan mengakses permodalan, kredit perbankan, KUR ya, kita bicara soal KUR di sini. Nah, ini kan ada satu mindset yang sebetulnya harus bisa diatasi gitu ya. Karena kemampuan untuk bertumbuhnya ada, tapi karena mereka pikir ya sudahlah saya segini aja. Nah, ini nih jadi memagari itu jadi memagari kemungkinan mereka untuk sebetulnya bisa naik kelas juga ya kan? Iya. Untuk pedagang-pedagang di pasar yang omsetnya besar, perputarannya cepat. Jadi all the criteria is there. Cuman mereka tidak mau karena mindset tadi untuk mengakses permodalan dari perbankan. Salah satu yang menarik juga Mbak Kristina, karena kita lihat sinergi antar UMKM Mbak. Kalau misalkan tadi kita bicara mengenai besarnya, terus kemudian UMKM yang lebih berdaya, kan sebenarnya dia bisa menjadi mentor ya untuk UMKM lain ya. Nah itu gimana caranya mensinergikan antar UMKM ini ya? Salah satu misalkan dengan kisah-kisah sukses kayak gitu kan. Tadi kan Mbak Kristina sempat mengatakan kalau dibekali dengan training apa segala macam. Tapi yang juga sebenarnya menginspirasi adalah ketika dia melihat contoh gitu kan. Nah itu bisa nggak ya kita coba untuk sinergikan gitu Mbak antara satu UMKM dengan UMKM lain? Sebetulnya kalau misalnya kita lihat tadi dari program-program pelatihan itu kan kadang-kadang yang jadi coachnya itu kan juga UMKM yang sudah lebih dahulu menjalankan usaha, sudah bisa dibilang sukses gitu ya. Nah ini kan bisa menjadi inspirasi bagi UMKM pemula lainnya, itu satu hal. Dan lalu kemudian soal sinergi, ketika bicara tentang suatu produk, kan seringkali produk itu tidak langsung serta-merta hanya satu produk, tapi kan ada turunan-turunannya gitu kan. Misalnya kita ngomong keripik tadi Mas, oke deh ini produknya terakhir keripik, tapi kan ada supplier pisangnya misalnya, lalu ada yang bikin packagingnya, lalu jadi ada usaha-usaha lain yang sebetulnya bisa disinergikan. Ketika usaha ini besar, pasti dia bisa menarik yang lain-lain yang kecil-kecil untuk membantu, ya kan? Karena mungkin orang tidak mau mengurusi semua dari A sampai Z karena itu akan makan a lot of energy, a lot of time gitu. Nah, bagaimana subkon untuk sinergi ini bisa berjalan ya? Ini ada peluang juga sebetulnya ke situ ketika UMKM tumbuh menjadi besar. Nah, ini menarik nih. Saya akan coba masuk juga ke ranahnya salah satu yang menjadi bagian Komisi 1 terkait dengan informatika gitu ya, Mbak. Nah, kalau kita bicara tadi bagaimana supaya tersinergi semua dan bergerak bersama, berarti kita cara pandangnya kan ekosistem ya. Nah, ekosistem ini cara mengikat ekosistem atau mensinergikan ekosistem kan dengan platform salah satunya. Nah, bagaimana platform ini diberdayakan untuk bisa mensinergikan ekosistem UMKM itu, Mbak? Nah, kalau kita ngomong tadi soal informatika, kita ngomong soal digital juga ya. Jadi sebetulnya waktu pandemi ini kan kita baru lihat betapa perkembangan digital ini begitu cepat gitu ya. Nah, mulailah platform-platform online untuk berjualan ini menjadi booming gitu ya, menjadi booming. Dan sebetulnya UMKM bisa memanfaatkan itu. Nah, tapi mungkin belum semuanya ya itu tadi, mungkin belum melek teknologi atau apa. Nah, ini bisa dilakukan melalui
pelatihan kewirausahaan digital ya, agar UMKM juga bisa masuk ke situ. Kominfo banyak punya program untuk melakukan pelatihan-pelatihan seperti ini ya. Ada juga kayak sekolah-sekolah digital singkat yang bisa mengajarkan UMKM bagaimana mengambil peluang dari berjualan online seperti itu. Nah, ini saya rasa sesuatu yang harus dilihat juga ya, karena target pemerintah sebetulnya agar UMKM ini juga masuk ke go digital ini tinggi. Kalau sekarang itu kan masih 20%. Nah, by the time 2024 itu target pemerintah 30%. 30%. Iya, dari semua UMKM ini sudah akan on board digital gitu ya. Ini karena itu tadi ada peluang-peluang yang bisa diambil dari sana. Saya selalu tekankan kalau bertemu ibu-ibu gitu di ketika kunjungan ke warga gitu. Ibu jualannya bagaimana gitu. Oh, saya jualannya ya tetangga aja gitu kan, atau ya titip jual paling satu RW yang beli. Nah, ini kan barrier itu sebetulnya bisa dihilangkan ketika masuk ke pasar digital, karena pelanggannya sudah nggak hanya satu lingkungan kita saja gitu. Kita bisa mengakses pelanggan dari banyak daerah, bahkan luar kota gitu. Kalau produk kita memang dibutuhkan, itu pasar luar kota, pasar luar negeri juga bisa jadi opsi kita. Jadi digitalisasi, go digital, saatnya UMKM masuk juga. Is a must gitu ya. Is a must. Iya. Kemarin kan sekarang juga langkah-langkah awal itu sudah ada ya. Kalau kita beli nasi goreng sekarang udah pakai kris. Oh iya. Iya. Nasi goreng itu udah ada QR, ya, tinggal ditembak, ya kita sudah bisa bayar. Ini langkah awal sebenarnya, nanti masuk ke sana. Nah, termasuk ke tadi ya, pembangunan platform tadi, Mbak Christina, itu sebaiknya itu diinisiasi oleh pemerintah atau kita bisa diinisiasi oleh swasta, mana yang lebih beneficial? Oke, kalau saya rasa biarkan itu menjadi domain swasta, ya, karena kan pemerintah nggak mungkin nih masuk ke semua ini. Pemerintah harus fokus di mungkin regulasi, ya kan, memastikan di lapangan itu seperti apa pelaksanaannya melalui regulasi sebagai regulator. Tapi kalau untuk platform biarkan saja swasta yang masuk. Kayak sekarang kan yang paling banyak dikunjungi itu Shopee ya, jadi itu mungkin yang paling menarik saat ini. Lalu nanti ada Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Biarkan saja swasta yang bergerak di situ, cuman pemerintah mungkin bisa memastikan akses itu terbuka ya, mungkin bisa melalui pelatihan-pelatihan tadi, karena mungkin kan banyak UMKM yang pusing gimana ya cara jual. Nah, mungkin dari apa yang dilakukan Kominfo tadi, pelatihan kewirausahaan digital, saya rasa sudah menjadi satu sarana bagaimana masuk ke sana, cara-caranya bagaimana, ini diajarkan melalui pelatihan-pelatihan itu. Jadi marketnya kita buka, bagaimana teman-teman itu bisa penetrasi masuk ke sana, berkontribusi, itu utilitas untuk kita terus tingkatkan gitu. Wah, ini luar biasa, ini menarik sekali ya, banyak sekali yang bisa kita bahas dan pembahasannya komprehensif sekali nih, Bu Christina. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan lagi di segmen ketiga nanti. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, masih jumpa dengan saya di acara VOI Biztalk, Inspirasi Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Masih bersama tamu spesial kita hari ini, Ibu Christina Aryani. Keren, Bu. Baik, Bu Christina, tadi kita udah bahas banyak tentang bagaimana UMKM ini didorong untuk naik kelas dengan berbagai macam program dari pemerintah. Salah satunya tadi yang disampaikan adalah Jakpreneur ya. Salah satu program terintegrasi untuk yang provinsi untuk Provinsi DKI yang untuk mendorong para pengusaha, dan ini nanti bisa jadi inspirasi juga untuk para pemerintah di daerah lain. Nah, Bu, salah satu usaha yang juga kita sempat lihat ya di media, sering ruang pandang dengar kita sering terpapar adalah KUR, Bu ya, kredit usaha rakyat. Nah, kira-kira bagaimana sih, Bu, KUR ini sehingga teman-teman ini masih bisa, ini ada peluang untuk saya gitu ya. Jadi kan memang betul, selama ini UMKM seringkali mengeluhkan akses permodalan. Nah, pemerintah ini paham gitu soal itu. Makanya pemerintah juga mendorong kredit usaha rakyat KUR ini untuk targetnya juga ditingkatkan. Mas Wahyu, untuk 2023 itu 450 triliun loh. 400. Iya, itu dialokasikan oleh perbankan untuk membiayai KUR ini. Tapi apa? Realisasi sampai dengan Juni, pertengahan Juni itu baru 87,5 triliun. Jadi targetnya yang ini masih jauh sekali. Nah, sebetulnya kalau kita ngelihat peluang tadi, berarti bank-bank ini sebetulnya punya target untuk menyalurkan KUR yang belum tercapai. Jadi pasti mungkin akan lebih mudah untuk mengaksesnya. Nah, selama ini selalu mikirnya modalnya dari mana gitu ya. Susah gitu kan. Mengakses perbankan pasti susah. Tapi kalau KUR ini memang khusus disediakan untuk sektor-sektor UMKM gitu ya, mulai dari yang kecil ke pertanian, misalnya pedagang eceran,
jasa apalah ya, penyediaan makanan dan lain-lain. Plafon maksimalnya itu Mas Wahyu 75 juta. Lalu bunganya itu 7% per tahun efektifnya. Nah, syaratnya apa? Pelaku usaha UMKM ini harus punya usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan. 6 bulan. Nah, tadi Mas Wahyu ingat nggak di awal sempat bilang, aduh gimana kalau nggak membuat punya catatan keuangan, kan? Nah, mungkin teman-teman sudah mulai merapikan ya catatannya agar setelah 6 bulan dengan catatan yang baik tadi yang sudah punya bisa diajukan ke perbankan untuk mengakses KUR ini. Karena tadi targetnya itu besar, belum semua tersalurkan, baru 1,6 juta debitur sejauh ini yang mengakses KUR, jadi masih banyak peluang. Nah, yang memang sudah punya catatan keuangan, usaha sudah 6 bulan, bolehlah mulai memikirkan untuk mengakses karena permodalan yang selama ini dikeluhkan gitu ya bisa diatasi dengan KUR ini. Itu satu hal. Ini golden information ini, Bu. Informasi penting ini bagi para pendengar sekalian ya. Betul. Karena kalau kita bicara mengenai permodalan ini kan selalu menjadi isu. Iya. Sementara ini ada modal yang besar, nganggur istilahnya, bisa diakses, kan? Anda berhak mengakses. Ayo manfaatkan. Betul. Jadi ini salah satu ajakan juga dengan para pendengar sekalian yang ada di rumah sekarang. Kalau Anda punya usaha, jangan ragu-ragu. Sekarang banyak sekali 45 bank loh Mas Wahyu yang menyalurkan. Jadi mau bank pemerintah, bank swasta. Ini ada 45 bank di dalam di Jakarta dan juga di luar kota ya, di NTT, di mana semua provinsi yang bisa menyalurkan program ini. Kesulitan utamanya apa, Bu? Sekarang yang selama ini dirasakan sehingga untuk mengakses permodalan. Betul. Ya biasanya tadi kalau usahanya memang belum cukup waktu ya, tadi kan syarat minimal kan 6 bulan. Sebetulnya ini jadi jaminan juga lah buat perbankan untuk melihat keseriusan si UMKM ini dan visibility dari usahanya kan. Itu menjadi satu ini. Nah, jadi memang selama ini yaitu tadi UMKM juga belum terlalu peduli dengan membuat laporan keuangan dan lain-lain gitu. Padahal kita tidak bicara laporan keuangan yang sophisticated loh, Mas Wahyu, bukan kayak perusahaan. Enggak. Ini cuma masuk berapa, keluar berapa, kelihatan ini ternyata untung, atau mungkin hari ini nggak untung tapi mungkin bulan depan untung, seperti itu kan. Karena ya mau lihat juga usaha ini bisa berjalan baik atau tidak. Kalau ditambahin permodalannya bisa nggak, bisa ngebalikin nggak, itu sebetulnya yang jadi concern dari permodalan bank ya, dari perbankan. Ya, menarik. Wah, ini teman-teman sekalian jangan ragu-ragu ya, mulai saat ini niatkan untuk kita bisa mengakses itu. Betul. Nah, berikutnya Bu Christina terkait dengan usaha-usaha tadi sudah sampaikan bahwa kita perlu untuk mendorong keberpihakan kepada usaha kecil. Nah, tentu ini peran DPR sebagai badan legislasi ini sangat kritikal. Nah, bagaimana Bu, legislasi apa yang sudah dirancang dan sudah dikeluarkan untuk mendorong ini? Oke, jadi kan legislasi ini, legislator itu DPR dengan presiden sebetulnya ya, tinggal nanti presiden lah menugaskan siapa nih anak buahnya, menteri mana yang akan membahas. Nah, mungkin pendengar juga sempat waktu itu dengar soal undang-undang cipta kerja, tapi kan ada banyak publisitas yang tidak baik tentang undang-undang ini, seolah-olah katanya merugikan buruh dan lain-lain. Memang tidak ada satu regulasi atau satu undang-undang yang bisa menyenangkan semua pihak, tapi sebetulnya yang patut dilihat UMKM itu keberpihakan terhadap UMKM itu sangat terasa kental dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Saya akan angkat beberapa hal ya yang bisa melihat. Jadi kalau dulu kan kita suka pusing soal perizinan nih Mas Wahyu. Jadi kalau untuk berusaha di Indonesia itu perlu apa tuh? Ada SIUP, ada tanda bukti pendaftaran, ada ini, pokoknya ribet lah. Bayangkan bagi UMKM untuk mengurus semua itu kan aduh udah nggak kebayang ya ribetnya. Nah, ini semua sudah disederhanakan. Jadi untuk legalitas UMKM hanya perlu perizinan tunggal namanya NIB, nomor induk berusaha. Nah, ini sudah terintegrasi dengan berbagai sistem lainnya. Jadi urus itu aja satu, udah nggak usah urus lain. Dan mengurusnya juga mudah, tinggal mendaftar melalui sistem online single submission. Nah, ini dengan ini UMKM sudah punya legalitas berusaha. Itu satu hal. Lalu soal ketenaga kerjaan. Nah, selama ini kan ada kebingungan soal upah minimum ya, upah minimum regional atau kabupaten, provinsi dan lain-lain. UMKM kan mungkin tidak punya kemampuan kalau ini menjadi suatu hal yang wajib gitu. Padahal mereka baru mencoba berusaha. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini juga diatur UMKM tidak dikenakan kewajiban menerapkan upah minimum. Jadi bisa diatur soal gaji ini antara si pekerja dengan si pemilik UMKM. Bagaimana formulasi yang cocok yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, monggo silahkan seperti itu. Itu yang kedua soal ketenaga kerjaan. Nah, saya masuk lagi ke sertifikasi halal. Nah, ini kan kalau untuk UMKM kuliner ini menjadi hal yang penting ya. Nah, ini harus ada gitu. Nah, selama ini sebelumnya pengurusannya cukup ribet gitu.
Dan kemudian Undang-Undang Cipta Kerja sebelum direvisi dengan Perpu Cipta Kerja, hanya MUI pusat yang punya kewenangan untuk mengeluarkan. Padahal kan UMKM kita ini jumlahnya banyak, nggak mungkin dong hanya satu. Bottleneck jadinya ya. Bottleneck. Nah, dengan revisi itu kita atur nggak hanya di pusat tapi juga provinsi, kabupaten, kota. Ini sekarang semua bisa mengeluarkan. Jadi bottleneck yang tadi menjadi permasalahan udah kita urai. Soal haki, Mas Wahyu. Jadi kan banyak nih UMKM yang perlu untuk, mungkin sekarang belum terpikir, tapi begitu bisnisnya, kadang-kadang ada loh yang viral, tiba-tiba jadi ngetop banget gitu. Nah, bagaimana kalau merek dagangnya belum didaftarkan, lalu diambil sama orang, kan repot. Nah, jadi ini juga perlu diperhatikan soal hak kekayaan intelektual untuk UMKM yang juga pendaftarannya dipermudah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Atau kalau misalnya UMKM pembatik, ya kita banyak sekali batik nih di Indonesia, luar biasa ya, semua daerah punya batik. Nah, itu juga bisa didaftarkan untuk hak ciptanya, untuk si motif batik. Itu baru beberapa nih, saya bisa go on terus-terusan. Oh, ini pemasaran. Kita juga atur keberpihakan untuk UMKM. Jadi untuk pengelola fasilitas infrastruktur publik nih kayak bandara, stasiun kereta api dan lain, mereka harus punya pojok UMKM. Jadi ini untuk mendisplay ya, untuk UMKM bisa dipasarkan produknya. Ini kan fasilitas publik seperti itu kan trafficnya luar biasa, banyak sekali yang lihat. Nah, tapi untuk bisa masuk situ tentunya UMKM harus mengakses kan penyedia layanan infrastruktur ini agar produknya juga bisa masuk display dalam fasilitas-fasilitas tersebut. Satu hal lagi yang saya tidak boleh lupakan nih Mas Wahyu, soal Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Jadi kalau dulu pajak UMKM kan diketok final, itu 0,5%, jadi mau omsetnya cuma 50 juta juga pajaknya 0,5%. Nah, sekarang pemerintah sudah menerapkan dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini. Jadi UMKM individu, warteg, kios kopi, warmindo dan lain-lain, mereka hanya membayar pajak final PPh 0,5 itu jika omsetnya di atas 500 juta. Nah, ini keberpihakan yang luar biasa saya rasa ya. Jadi ini harus dilihat pemerintah serius, DPR RI tentunya yang bikin legislasi juga serius sekali untuk membantu UMKM-nya. Wah, luar biasa ini kalau mendengarkan paparan dari Mbak Christina ini cerah sekali ya. Jadi ini adalah menurut saya satu hal yang selama ini belum pernah kita lakukan ya, membuat satu kebijakan yang betul-betul holistik gitu ya, multi intervention. Intervensinya di multi sektor gitu. Memang fokusnya pada keberpihakan pada untuk mengangkat UMKM ini ya. Cerah sekali nih pendengar hari ini kita membuka optimisme baru. Kalau selama ini kita ngerasa kok tidak ada peluang-peluang gitu, ini peluang-peluang yang benar-benar kelihatan dan teman-teman sekalian harus bergerak secara aktif untuk melakukannya. Pengen bicara lebih lanjut Mbak Christina, cuma waktu juga yang membatasi kita. Terakhir sebelum kita tutup perjumpaan kita, Bu Christina silakan kalau ada closing remark. Ya, mendengar, jadi pasti dari tadi diskusi seru saya hari ini dengan Mas Wahyu, terima kasih juga untuk RRI ya kesempatannya. Kita sudah lihat bahwa UMKM ini penting sekali ya, peranannya pada perekonomian nasional, lalu juga untuk peluang ekspornya. Tadi kita sudah bedah dari berbagai sisi dan juga tentunya soal keberpihakan negara, dalam hal ini pemerintah dan juga DPR RI pada UMKM. Kami sangat ingin teman-teman UMKM bisa naik kelas, kami sangat ingin teman-teman bisa maju usahanya dan menularkan virus UMKM tadi ini kepada lebih banyak lagi masyarakat Indonesia untuk ikut mulai berusaha. Jangan khawatir, pemerintah bersama DPR RI akan terus mendukung perbaikan-perbaikan ke depannya, apalagi nanti kalau kita lihat tadi Mas Wahyu ada bottleneck di mana, kami akan siap untuk mengurainya sehingga UMKM bisa selalu diuntungkan. Luar biasa, terima kasih sekali Bu Christina atas perjumpaan yang sangat inspiratif hari ini. Jadi ini memantapkan usaha kita bahwa meningkatkan UMKM itu adalah usaha bersama. Betul. Yang nanti akan kita dorong bersama. Dan pemerintah bersama dengan DPR menjadi sentral di sini, menjadi orkestrator ya, Bu ya, bagi semua pihak-pihak dan resources yang ada di berbagai tempat. Tentu ini menjadi akhir dari perjumpaan manis kita, para pendengar sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat, inspiratif dan bisa kita semua bisa mendorong UMKM Indonesia menjadi sinergis, berdaya dan bertumbuh. Sukses selalu buat Anda semua. Sampai jumpa di minggu depan dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik. Sampai jumpa. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.